Mas Bobi harus tindak tegas. Ada oknum lurah dan camat di Medan tampol warganya. Gegara pembangunan jalan? Wah, kasar banget. Pak Bobi, ini kita niat mau ngecor, tapi tidak kasih kesempatan kita untuk ngecor, Pak. Inilah Pak Lurah sama Pak Camat sini. Medan Perjuangan. Ya, ini mukanya. Pak, ini mau dibongkar? Jangan buat heboh orang itu, heboh orang. Jangan main tangan. Bapak main tangan duluan. Bapak jangan main tangan duluan. Bapak jangan main tangan duluan. Sekarang yang main tangan siapa? Siapa yang main tangan? Laporkan aja. Jangan main tangan. Jangan suka-suka. Apa? Kalian yang main tangan duluan ya sama saya. Kalian main tangan. Pak Bobi. Hei, nomor satu itu, sini yo. Kok preman sini? Hah? Kok kopot kayak gini? Hah? Berapa ini? Kok preman kok gini? Hermanto, Pak. Pak Hermanto. Bapak mau jadi lurah lagi ya? Saya Siap, suka orang Siap, Bapak ini. Terima seadanya apa? Pegiat media sosial Habib Selau mencuitkan sebuah video yang membuat geger jagat maya Twitter sambil mentak akun wali kota Medan, Bobi Nasution, yang mengunggah sebuah video dengan caption berikut ini. @wagimandip_, Bang Wali, @Bobi Nasution, tolong ini jajarannya, lurah dan camat Medan Perjuangan ditertibkan. Bukan begini cara memperlakukan warga. Kalau emang ada kesalahan di pihak warga, kagak ditabok juga kali. Ternyata dilansir dari laman detik.com, sebuah video yang menunjukkan seorang warga terlibat keributan dengan beberapa pria yang disebut orang kelurahan beredar di media sosial. Video tersebut akhirnya membuat heboh karena ada aksi menepis tangan perekam di dalam video itu. Dalam video yang dilihat Detik Sumut Sabtu 7 Januari 2023, terlihat dua orang pria berbaju ungu dan merah yang sedang terlibat cekcok dengan wanita perekam video. Dalam video tersebut, wanita itu mengatakan dirinya dilarang mengecor bahu jalan di depan rumahnya. Kata sang wanita, "Pak Bobi, ini kita niat mau ngecor tapi tidak diberi kesempatan kita untuk ngecor, Pak. Inilah Pak Lurah dan Pak Camat, ini Medan Perjuangan." Kemudian setelah itu wanita itu mencoba merekam wajah dari pria berbaju ungu. Handphone wanita tersebut dipukul hingga terjatuh oleh pria itu. Melihat ada perempuan yang menerima perlakuan kasar, terlihat seorang pengemudi ojek online tersulut emosinya dan ikut menegur pria berbaju ungu itu. Sedangkan pria yang berbaju merah terlihat hanya diam dan membiarkan kejadian itu. Saat ditemui di sekitar lokasi, tepatnya di Jalan HM Yamin, Kelurahan Seikera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan Medan, wanita pengunggah video bernama Diana menjelaskan peristiwa itu. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10. Awalnya, Diana bersama dengan suaminya ingin menyemen atau mengecor bahu jalan yang tepat berada di depan rumahnya. Hal itu mereka lakukan karena tingginya jarak antara jalan dengan bahu jalan, sehingga cukup berbahaya ketika dilewati. Karena waktu mereka untuk mengecor belum tahu kapan karena disibukkan dengan pekerjaan ataupun cuaca yang tidak menentu, mereka akhirnya baru menimbun bahu jalan itu. Untuk diketahui jalan HM Yamin baru dilakukan pengaspalan sehingga ketinggian jalan semakin tinggi. Namun mereka dihubungi oleh kepala lingkungan setempat untuk membongkar timbunan mereka. Hal itu merupakan perintah dari Camat Medan Perjuangan. Mereka diminta membongkar timbunan itu karena dinilai merusak kecantikan area itu. Padahal menurut warga, di beberapa lokasi di Medan Perjuangan terdapat timbunan bahu jalan, termasuk di sekitar kantor camat dan juga salah satu lokasi tidak jauh dari rumah mereka. Hanya saja, timbunan yang lain kok tidak diindahkan dan hanya menyoroti rumah mereka. Kemudian pada keesokan harinya beberapa orang datang ke rumah mereka dan meminta timbunan itu dibongkar. Pria berbaju merah yang ada dalam video belakangan diketahui merupakan Lurah Seikera Hilir 2, sedangkan pria berbaju ungu yang menampol handphone warga hingga terjatuh disebut adalah orang kelurahan. Lurah tersebut dan beberapa orang itu kemudian membongkar tanah timbunan tersebut. Setelah membongkar tanah timbunan itu, mereka kemudian meninggalkan lokasi. Diana yang dijumpai bersama dengan suaminya mengaku tidak mau merusak pembangunan yang dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution.
Mereka hanya ingin mempermudah akses masuk ke rumah mereka yang dinilai terlalu tinggi dari jalan. Diana berkata, kami bukan mau merusak pembangunan Pak Bobi, kami sangat senang dengan penataan kota. Hanya saja ini terlalu tinggi, makanya kami timbun dan ingin cor. Kami nggaknya bodoh-bodoh kali. Tak mungkin lah nggak kami pikirkan aliran air biar tergenang di situ, siapa yang mau rumahnya kena banjir, kata Diana. Semoga saja Mas Bobi yang terkenal dengan ketegasannya itu bisa menindaklanjuti kasus ini, karena perilaku yang diperbuat oleh oknum lurah dan juga camat tersebut sangatlah kasar kepada warganya. Jadi bagaimana menurut Anda? Ex-TGUPP Tatak Ujiati ngamuk, PJ Heru matikan jak wifi warisan Anies. Dituding benci Anies, telak ditampal kesaksian warga. Anggaran per titik 6 juta tapi lemot bukan main, pantesan dipotong. Adalah tantangan, tapi sisi lain adalah peluang. Jadi yang sekarang terjadi adalah satu transformasi. Saya sering mengistilahkan krisis ini adalah accelerated change, Pak. Perubahan yang dipercepat. Barangkali kita membayangkan penyediaan fasilitas akses internet itu mungkin perlu waktu lebih panjang. Sinyal wifi rame-rame ya. Jadi suka berebutan gitu kalau pakai, ya paling ya sabar lah nunggu paling sampai siang baru normal lagi gitu. Di sini jaringannya kurang begitu bagus ya Pak ya gitu. Jadi kita lebih milih di rumah untuk belajar anak-anak gitu. Oh, tapi sebelumnya udah dicoba ke balai apa gimana? Nah sudah dicoba, cuman sinyalnya kurang bagus aja. Juga belum memahami seperti apa nih agar penggunaan aplikasi menggunakan wifi ini menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan pemakaiannya menjadi lebih mudah gitu loh. Nah mungkin ini adalah sosialisasi terhadap masyarakatnya aja terkait penyampaian dari pihak aplikasinya wifi. Sebenarnya kalau kita bicara target internet untuk semua, jadi kalau kita lihat filosofinya bahwa dulu tahun 80-an bahwa listrik adalah sebuah kebutuhan dasar. Sekarang kebutuhan internet ini merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi semua masyarakat, baik itu anak sekolah, ibu rumah tangga, maupun para pekerja. Dilansir dari laman suara.com, mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP DKI Jakarta, Tatak Ujiati, menyebut penjabat gubernur Heru Budi Hartono mematikan layanan jaringan internet gratis atau jak wifi di sejumlah lokasi. Program ini sebelumnya dibuat di era ex-gubernur Anies. Hal ini disampaikan Tatak lewat akun media sosial Twitter miliknya, @tatakujiati. Tatak membagikan gambar yang menunjukkan narasi masyarakat diminta untuk membeli kuota internet karena layanan jak wifi sudah diputus. Kata Tatak dalam cuitannya Senin 2 Januari 2023, waduh kok gini amat ya, layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan. Tatak menduga pemutusan jak wifi ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Anies selaku pembuat program ini. Ia pun menyayangkannya karena jak wifi disebutnya bermanfaat bagi masyarakat. Ia berkata, oke lah jika tidak suka Anies Baswedan, tapi mbok ye jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin. Ia pun menyebut peniadaan program ini karena Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta setelah Anies lengser memotong anggarannya dalam APBD 2022. Ia berkata, nampaknya ada pemotongan anggaran jak wifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Ya begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela. Rudi Valinka, pegiat media sosial dengan akun @kurawa pun auto membalas cuitan dari yang bersangkutan. Ia membalas seperti ini, Tatak, emang benar-benar lo jadi TGUPP pura-pura beko. Jelas-jelas anggaran yang dipotong dari banggar DPRD di rezim junjungan lo juga. Pertimbangannya kan jelas sekarang sudah offline anak-anak sekolah. Mau playing victim gak suka Yohanes Anies ya? My ass, kata Rudi Valinka. Setelah penulis coba cari informasi mengenai layanan jak wifi ini, ternyata banyak loh pemberitaan jika layanan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti contohnya anggota DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendapatkan keluhan dari masyarakat soal kualitas sinyal jak wifi. Dari hasil temuannya saat reses, banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan layanan tersebut karena keterbatasan sinyal. Lalu Komisi A DPRD DKI Jakarta juga menyoroti program pengadaan wifi gratis ibu kota atau jak wifi yang biaya per bulannya mencapai 6 juta rupiah per titik.
Komisi A meminta program Jack Wifi ini, kata Mujiono selaku ketua Komisi A DPRD DKI pada April 2021 silam, nggak cuma soal harga saja yang dikritisi, kan kita tanya 6 juta itu komponennya apa saja. Ya kalau 1.6 juta servisnya kayak apa? Apa efektif dibandingkan kalau kuotanya masuk ke KJP? Misalkan, anggarannya masuk ke tambahan KJP buat kuota internet kan bisa saja. Terus yang sekarang 5 juta lebih di 2.300 titik dianggap merata. Itu tujuannya untuk apa? Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan mengomentari soal penghentian layanan internet gratis Jack Wifi yang berlaku 1 Januari. Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan saja kepada Diskominfotik DKI Jakarta, sebab ia mengaku tidak hafal betul kebijakan itu. Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono pun membantah tudingan soal layanan internet gratis Jack Wifi yang dihentikan Pemprov DKI Jakarta di 2023. Hal itu diungkapkan oleh Mujiono saat mendengarkan pernyataan dari ex-anggota TGUPP Tatak Ujiati. Menurut dia, saat pembahasan RAPBD 2023 tahun lalu, Komisi A merekomendasikan Dinas Kominfotik DKI Jakarta untuk mengurangi alokasi anggaran karena terjadi defisit. Rasionalisasi anggaran itu tidak hanya terjadi pada Diskominfotik, tetapi juga terjadi di beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya. Mujiono pun memastikan tidak ada pemutusan layanan Jack Wifi seperti yang dikabarkan saat ini. Ia menduga kemungkinan layanan itu berada di komplek-komplek dan dibangun menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Ia berkata, banyak yang lemot internetnya itu terutama yang CSR ya, yang dari APBD kan instalasinya baru dan kekuatannya atau bandwidthnya di 50 Mbps. Sementara yang CSR waktu di awal-awal kan tidak diputuskan bahwa harus minimal 50 Mbps. Jadi ada yang dikasih 20 Mbps atau 30 Mbps. Lokasinya itu sampai 10.000 loh, yang APBD itu ada 2.300 titik. Mujiono mengatakan, sebagian besar penyediaan layanan Jack Wifi diperoleh dari dana CSR. Meski demikian, iuran per bulan tetap ditanggung pihak swasta. Dalam kesempatan itu, Mujiono juga mempertanyakan sumber informasi yang diperoleh oleh Tatak Ujiati soal penghentian layanan Jack Wifi. Kata dia, sebetulnya persoalan ini menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik DKI Jakarta. Jadi, akan lebih baik jika Tatak mempertanyakan langsung kepada Diskominfotik tersebut, bukan malah menyalahkan PJ Heru. Jadi bagaimana menurut Anda?